Bapak Kajari Tuban ini menyambut baik bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Kami dari perwakilan SDN Kumurjo 2 ini pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kemudian yang kedua kalinya kami siap mendukung program panjenengan semuanya. Mudah-mudahan program ini nanti kedepannya dicapai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang begitu sibuknya masih sudi memikirkan tentang dalam undang-undang itu kecerdasan anak bangsa, di mana apalagi di kabupaten ini Tuban ke depan persaingan semakin berat dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan yang hampir nanti banyaklah di Tuban. Salah satunya ada perusahaan Rosneft gitu Pak Kasari. Itu nanti membutuhkan pekerja yang lumayan banyak, yaitu ratusan ribu. Kejar paket ini bisa membawa dampak ke sana. Tinggal satu ruang lagi, yaitu nanti melakukan pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini kemarin pada waktu kita membuat perda, 60% itu wajib memakai tenaga kerja lokal, yaitu Tuban. Saya berharap ya, mungkin dengan ikut kerja paket ini dan apalagi dengan aturan perda yang sudah diterbitkan di Kabupaten Tuban, tambah nanti insya Allah saya akan menjembatani untuk kegiatan lagi, yaitu pelatihan-pelatihan yang insya Allah bisa berdamel teng beriku. Harapan saya seperti itu. Nggak tahu nanti bisa di cleaning service atau bagaimana, paling enggak ini sudah menjadikan senjata utama. Kalau bisa untuk mendaftar ya PNS berarti sudah lengkap. Karena kenapa? Pasti dicek di PNS itu. Itu sistem barcode. Nah, alhamdulillah, bersyukurlah, terima kasih pada Allah Subhanahu Taala. PKPM ini sudah ada izinnya lengkap, cuman tidak punya tempat. Sehingga mohon maaf Pak Kepala Desa juga terima kasih Pak Anggota Dewan sudi untuk mau untuk ditempati. Terima kasih dengan Bapak ini. Saya ini hanya mediator aja Mas beliau. Tanpa persetujuan dari Pak Sekolah, Pak Kepala Desa dan juga Pak Anggota Dewan dan juga Pak Cina tidak bisa. Tapi kita bersyukur ya. Itu pertama. Dan ingat Bapak-bapak tadi sudah disinggung oleh Bapak Anggota Dewan. 2 tahun 3 tahun lagi Rosneft itu buka, kalau tidak salah memerlukan 150.000, apalagi ada gunakan sebaik-baiknya sekolah ini, kesempatan ini. Mungkin sekolah sekarang tidak berguna, tapi pada saat nanti 2 tahun lagi sangat digunakan. Dan itu saya kebetulan saya dapat kerjasama ya, tahu kami kan. Dan alhamdulillah bersyukur di PKPM Adiaksa ini 2 kaki sudah ada. Kaki yang kanan ada di kantor kejaksaan, kaki yang kiri ada di DPRD. Jadi kalau 2 kaki, panjenengan sudah tinggal nasib aja. Tapi ini sebagai gambaran ya. Mudah-mudahan Pak Kepala, Pak Anggota DPR tidak lupa ya dengan janjinya. Ditagih ya janjinya ya. Tagih. Doakan saya mudah-mudahan Jawa Timur tetap nanti biar ditagih oleh Pak Sugna. Saya siap nanti mendukung Pak Anggota Dewan. Kita dukung. Supaya paling enggak diperhatikan.
Tapi tolong jangan di sini aja Pak ya. Labelnya PKPM semua. Nanti jangan di desa sini aja. Ya, semuanya. Tolong, ini sudah ada sinyal lampu kuning. Sebentar lagi lampu hijau. Bukan lampu merah, nanti kuning. Tolong digunakan sebaik-baiknya. Cepat selesai, cepat bagus. Semakin cepat lulus semakin bagus. Paling enggak panjenengan kalau udah lulus ijazah di lemari nanti ada apa yang itu kalau nggak salah tenaga cleaning service, tenaga yang itu banyak Sakman, apalagi ada sertifikat SH. Waduh, udah sabuk putih lagi Pak. Oh, gunakan ya. Ibu silakan, Sakman perempuan juga ada kok. Itu yang kalau nggak salah itu saya dapat informasi begitu. Dan tadi sudah dikasih bocoran Pak anggota Dewan bahwa ada perda bahwa diprioritaskan putra daerah baik itu bagus. Mudah-mudahan tercapai. Dan ini Bapak Ibu yang saya hormati, PKPM ini di bawah binaan saya. Jangan khawatir, biarpun saya pindah, saya tetap menjadi pembina di sini. Ini PKPM yang kedua. Yang pertama di Kota Waringin di Pamalangu, namanya PKPM Wicaksana. Ini kalau tidak salah tahun keempat. Saya sudah tanda tangan sekitar 100-200 lebih. Alhamdulillah kerja di sawit, kerja di Pemalang, di mall apa di mall. Jadi ini yang kedua. Dan bagaimana sejarahnya? Sejarahnya itu unik. Saya waktu itu dimintai Pak Agus, Pak Swindan, Pak Kajari bagaimana kalau di sini dibuat sekolah. Belum apa-apa tahu di YouTube. Ternyata di YouTube ada. Ini juga nanti di YouTube kan ada webnya apa? Akhirnya saya dengan Pak Juna, Gendu-Gendu Rosok, terus oke, ada pendaftar, langsung berangkat. Pertama kali ada kendala dulu, gimana masalah biaya? Saya bilang, kalau gajah itu diangkat sendiri, tidak akan bisa. Ayo bareng-bareng. Itu kan biaya gajah kan istilahnya, dan tidak bisa bareng-bareng. Dan itu Bapak Ibu nggak usah mikir, itu udah saya dengan tim di pandai mikir. Nggak usah mikir, pikiran Bapak Ibu konsentrasi bagaimana belajar yang rajin supaya cepat lulus, itu aja. Ya. Belajar itu begini, yang penting tadi kata Pak Jika teko. Karena kenapa 75% harus datang. Karena kenapa paling enggak kita memiliki karakter. Dari mana PKP diajar? Oh bagus. Bagaimana kita harus bicara? Bagaimana kita harus menghadapi seseorang? Bagaimana kita harus menahan emosional? Bagaimana kita harus itu nanti begitu secara langsung kita akan dididik itu nanti dengan setiap hari datang, setiap minggu datang, bagaimana bercanda itu tuh nanti tidak usah dipelajari, dia akan harus itu. Nanti ada namanya pendidikan cara bergaul, ada itu kan. Itu ya. PKPM ini ada paket A, B dan C. Paket A itu setara SD, B SMP, C itu SMA. Yang kebanyak C dan B dan C ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sekolah ini jangan untuk suatu apa ya beban, santai aja, serius tapi santai. Seriusnya datang, santainya biasa aja. Kalau nggak bisa ya masalah bisa nggak bisa nomor 100 itu datang aja. Kan nanti iya datang itu. Nah sekarang kalau nggak bisa nggak datang gimana? Iya udah nggak bisa nggak datang ya. Kenapa? Harus 72%. Dan nanti ada lulus nggak lulusnya nanti. Iya. Apa? Ya makanya supaya nggak lulus.
bukan masalah formalitas disiplin. Oh ya, jadi gitu. Ya itu 75% minimal. Itu nanti ada setiap minggu ada laporan. Terus keduanya pendidikan ini gratis, tidak dipungut. Sekali lagi ini jangan khawatir, halal, halal, fakul halal. Ya, ini itu nggak usah dipikirkan dari mana fakul halal, sangat-sangat halal. Dan itu sudah saya dan tim nanti yang memikirkan. Yang penting bapak ibu adalah sekolah, sekolah dan sekolah. Ya itu ya. Yang berikutnya tentang adanya keterampilan. Memang Pak Kepala Dinas Disiplindan Pak Bus itu pernah bilang, Pak, gimana kalau kita boleh? Tapi saya begini, itu keterampilan itu jangan semata-mata karena gengsi, tapi bagaimana nun sewu, karena saya orang Nganjuk, kata mbak saya itu sing penting iso diceker, yang penting bisa untuk bekerja. Kalau ibu-ibu bisa menambah perekonomiannya keluarga, kalau bapak bisa menambah juga. Jadi bukan untuk dimasukkan di batal, enggak, untuk gengsi enggak. Saya enggak buka masalah komputer, enggak. Bapak itu kalah dengan yang lain. Paling-paling kalau bapak las, keahlian las, AC, motor pagi, tapi nanti dikoordinasi oleh lapangan oleh Pak. Mana yang perlu? Intinya gini, bapak ibu dan Pak anggota dewan, keterampilan itu bisa bermanfaat untuk menghasilkan uang, tapi tergantung dari hobinya masing-masing. Nah, nanti kita catat semuanya, nanti mana yang karena hubungannya dengan tempatnya, kita ada tempat. Itu paling-paling di kalau bengkel itu mungkin di SDM mana harus diubah. Silakan nanti mana yang Pak ya, 2 dulu lah, jangan banyak saya dulu nanti berikutnya. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kebetulan saya mendapat SKP. Tapi jangan khawatir, saya akan kembali lagi dengan tampil yang berbeda. Amin. Saya minta doakan, tapi saya insya Allah saya setiap bulan di sini ada sesuatu kerjaan khusus yang harus saya kerjakan. Nanti saya akan hubungan dengan Bapak anggota dewan dan semuanya. Jadi tanggung jawab saya tetap, jangan khawatir, rumah saya di Nganjuk. Kalau enggak ini nanti dulu Nganjuk aja. Saya putra Nganjuk Pak, teman lama di Sumatera. Saya bergerak dari Sumatera aja tak kasih sekolah masa kampung saya Pak. Di sini enak sudah, tapi berhubung pekerjaan saya itu enggak lama, harus berputar. Biarpun saya pindah, hati saya di sini. Jadi nggak usah. Saya kebetulan pindah di NTT. Katanya Pak anggota dewan itu NTT itu jauh. Nasib tidak tentu. Katanya. Makanya tentu kan. Berkat doanya ibu kita semua, NTT itu adalah surga dunia. Kata begini, tetap saya akan di sini, akan pantau terus, karena saya sebagai di notaris juga sebagai pembina, di sekolah juga sebagai kepala sekolah, saya akan pantau terus. Nanti ada Pak Kepala Kantor yang baru, tapi jangan khawatir tetap di pantauan saya. Kebetulan juga satu angkatan dengan beliau, jangan khawatir Pak. Saya sudah minta melalui dewan kita support ini, bagaimana BKPM yang makin baik dan benar. Dan juga saya minta dukungan Pak Kepala Sekolah lagi. Ya, tolong Pak Kepala Desa, matur nuwun, sudah tempatnya sudah boleh ditempati. Mungkin nanti berikutnya untuk ujian nasional Pak, ya. Nanti saya juga izin di sini. Semua operasionalnya tanggung jawab saya Pak. Yang penting dikasih kemudahan untuk ujian nasional. Dan gratis. Tangan
nanti Pak Kepala Sekolah jangan jadi gratis, tolong jangan dibebankan oleh murid. Nanti langsung murid. Siap, itu tanggung jawab saya, ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, kas kita sudah banyak. Saya khawatir kasnya banyak. Karena Pak Kajar yang pilih, sehingga urunannya banyak-banyak. Tapi untuk kita semua kan jangan bilang halal, saya yakin halal, jangan khawatir. Halal, ya. Jadi kita akan ini hari itu. Sekali lagi Pak anggota Dewan, saya minta dukungannya. Siap. Bagaimana saudara kita, terus kita semua ini bisa bekerja. Itu hanya itu tujuan saya. Tidak ada tujuan lain. Bagaimana Roslet itu terbuka, PKBM ini bisa masuk, syukur-syukur semua. Saya juga agak lega karena didukung oleh Pak anggota Dewan. Tadinya saya sendirian, gimana? Paling saya koordinasi bupati kan, tapi ada ketua Dewan juga. Tapi yang jelas ijazah ini bukan aspal, saya jamin. Saya tidak berani ngasih cap kalau ijazah ini ijazah abal-abal. Makanya saya juga tidak berani ke sini kalau belum ada izinnya. Dan nanti boleh Pak Kepala Sekolah ngecek, nanti minta tolong Pak Sekolah dicekkan benar enggak ya? Ada nanti ya Pak Sekolah ada tuh udah ahlinya ya beliau. 1, 2, 3. Ini ya, PKBM Adiaksa Tuban itu di tugas sosial membantu pemerintah daerah Tuban ya, untuk meringankan indeks PKM masyarakat. Jadi di sela-sela tugas sebagai penegak keadilan dan juga penuntut umum, kita sebagai jaksa, khususnya Kejaksaan Negeri Tuban, ikut peran serta meningkatkan, mencerdaskan kehidupan masyarakat Tuban khususnya. Jadi sekali lagi PKBM Adiaksa Tuban didirikan untuk misi kemanusiaan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. PKBM ini ada 3 paket program ya. Paket A sekelas setingkat SD, paket B setingkat SMP, dan paket C setingkat SMA. Jadi PKBM Adiaksa Tuban ini sudah mengantongi izin dari Departemen Pendidikan Kebudayaan Tuban, dari provinsi juga, dan yang terakhir juga dari Kementerian Diknas Pusat. Jadi intinya secara hukum semua aturan dan semua izin-izin sudah terpenuhi. Tinggal sekarang masyarakat untuk mengikuti sekolah tersebut supaya lebih berpengalaman lagi. Ijazah nanti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Tuban itu dapat bermanfaat dari segi ekonomi atau dari segi pengalaman. Harapan saya gitu. Jadi intinya ijazah itu bukan hanya untuk dipajang tapi digunakan untuk menambah penghasilan masyarakat. Senang mengikuti belajar, kejar paket, ya bisa menambah ilmu, bisa buat melamar kerja dan lain-lain. Pendapat saya bagus, soalnya bisa memperbaiki perekonomian terutama, kedua untuk menambah pendidikan wawasan seorang ibu-ibu. Dan sebelumnya saya ucapkan Pak Kajari telah hadir di tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, dan alhamdulillah baru satu-satunya yang ada di Desa Kumpulrejo ini, bahkan di desa lain mungkin baru Kumpulrejo ini yang bisa hadir dan bisa dihadiri Pak Kajari upaya untuk pendidikan umum. Dan terima kasih untuk kita ke depan, harapan kami selaku atas nama pemerintah desa dengan pendidikan yang sifatnya umum ini bisa membangun baik SDM manusia yang ada di Kumpulrejo ini, kita ke depan lebih bersatu berwujud dengan pendidikan seperti ini.